Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salam para subscriber channel Pejuang Hijrah. Hari ini berjumpa lagi bersama saya. Ya, kita akan membahas sesuatu yang menarik sekali menurut saya untuk dibahas, tentang beberapa hari yang lalu keluarnya Habib Rizik, ya, yaitu tepatnya tanggal 10 Juni tahun 2024. Menarik sekali menurut saya. Di saat dia selesai menjalani hukuman, di saat itu pula dia mulai berkuar-kuar lagi, ya, masalah koruptor lah yang mau dibahas, kemudian KM50, kemudian masalah nasab. Ini ada ceramah dia lagi, ya, masalah nasab, rombongan begal nasab, kalau istilah dia Yahudi pesek yang diucapkan oleh si Habib Rizik. Kita lihat dulu cuplikan videonya. Tapi sebelum kita mulai untuk membahas lebih jauh, saya harapkan kepada para yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi, ya, informasi tentang video-video terbaru yang saya upload. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah, terima kasih. Kita lanjut cuplikan videonya. Begal nasab, takbir! Saya tantang para begal nasab, hei Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Ya, barusan kita saksikan video cuplikan tentang ceramah si Habib Rizik, ya, si Jongos tua, ceramah di depan para jemaahnya yang terperdaya, ya, terperdaya dengan hasutan si Rizik, ya, dengan omong-omongan, ya, saya bisa dibilang provokasi, ya, mulai mengadu domba lagi, ya, mulai memperkeruh lagi suasananya seperti itu, ya. Ya, ini bakal nanti kalau terus terjadi seperti ini, ya, si pihak Kiai Mat dan rombongan Tengku Kori dan para pendukungnya itu tidak akan tinggal diam, ya, tidak akan tinggal diam mendengar apa ceramah yang disampaikan, ya, dari si Rizik Syihab ini tadi, ya, sifatnya sangat memprovokasi. Nah, sekarang kita bisa saksikan videonya secara lengkap. Berikut videonya. Orang pada saudara, udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Mbak Alwi, ye, unyil, mau sweeping Mbak Alwi. Nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir! Bakal ngancem mau sweeping habaib, ye, gua kepret lo. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Mbak Alwi, dianya ngaku turunan Nabi, ye, penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Udah, sekarang saya mau tanya umat Islam ini semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Mbak Alwi, dia atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Ye, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu, Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin, setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib,
siap dukung Mbak Alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab, hei Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Udah juga begini, tanggal 10 bebas nih. Udah bukan bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10, putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin melulu. Saudara kira-kira jelas gak? Paham gak? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul? Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib, saudara, itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan ahlus sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara? Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Begitu semua saya tanya umat, siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Ada yang bilang, Habib kok selama ini Habib diem aja, kun gue bebas bersyarat. Kalau gue bebas dari kemarin, gue udah cari, gue udah piting tuh orang. Udah bengkong pakai ngancem, baru didatengin sama satu orang, udah undang tentara sama polisi 2 truk, bengkong. Udah cukup begitu aja ya. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Kiai Zainuddin Ali juga suarakan di mimbar, Kiai Ucu suarakan di mimbar semua, bahwa Kiai Habib, saudara Ba'alwi dan semua ulama bersatu, bersaudara, tidak boleh ada yang diadu domba, betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sikat Yahudi pesek, siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir, kejar, hajar mereka, jangan pada takut, saudara. Takbir. Ya, tadi sudah kita saksikan video ceramah ya dari Rizik Syihab. Poin-poinnya seperti apa? Itu tadi poinnya ya, memprovokasi ya, membuat ya perlawanan dari Kiai Haji Imanuddin dan CS ya, membuat perlawanan dengan membentuk pasukan, berani matiin ya. Ini rombongan dari Yaman ini mengasih pribumi, mengajak kiai-kiai yang tolol, entah saya rasa sudah utang budi atau gimana ya kan ya. Para jamaah pun begitu juga, dan mengatakan bahwasanya ya, rombongan Kiai Mat CS ini adalah seorang begal nasab ya. Kemudian dibilang juga PKI ya. Omongan seperti apa seperti ini ya. Bilang, saya Bani Ba'alawi ya, keturunan Rasul, keturunanmu saja diragukan ya. Saya yakin bukan keturunan Rasul kalau belum adanya rombongan Habib Bani Ba'alawi ini melakukan tes DNA. Sangat-sangat meragukan ya, sangat meragukan, apalagi dengan ceramah dia baru keluar dari penjara ya, baru keluar dari penjara si tua bangka ini mau melawan lagi, provokasi, mengasuh orang. Saya tantang, kata dia maju, saya tunggu ya. Memangnya dia bisa apa, udah tua seperti itu ya.
Nah, jadi seharusnya si Rizik Syihab ini berpikir cerdas, ya. Jangan mengikuti emosi, jangan hanya menghasil orang saja. Makanya FPI dibubarkan di Indonesia karena organisasi-organisasi ormas seperti ini terlarang, ya. Ada indikasinya membentuk sebuah khilafah, ya, mendirikan negara di dalam negara, ya. Kalian banyak sekali PR di antara kalian itu, masih banyak pertanyaan lagi. Mulai dari Bani Ba'alawi ini adalah antek-antek Belanda di zaman dahulu, pengkhianat, ya. Kemudian cara ceramahmu omongan mengkosor, omongan kotor, ya, mengkotor, kasar, memprovokasi. Seharusnya cukup sederhana saja sebenarnya, ya, masalah polemik nasab ini. Jawab juga dengan tesis ilmiah. Hadapi saja tantangan, ya. Tantangan kalau memang diberi kesempatan untuk tes DNA, cek tes DNA saja, membuktikan, ya. Karena tes DNA ini sudah diakui semua, ya, para keturunan Nabi yang ada di daerah Arab sana, ya, di Timur Tengah sana, memang melakukan tes DNA, dan mereka pun berdasarkan hasil tes DNA memang keturunan Rasulullah, ya. Kenapa tidak melakukan tes DNA? Kenapa harus memprovokator lagi, ya kan? Harusnya berani seperti Syarifah, seorang keturunan Nabi juga, ya, cukup terkenal juga, pembawa acara Najwa Shihab. Nah, si Najwa Shihab ini sudah melakukan tes DNA dan hasilnya memang tidak ada keturunan Nabi, ya, dari hasil tes DNA itu. Nah, dia sudah berani mempublikasi, ya, dan dia pun tidak pernah berkuar-kuar saya keturunan Nabi lah ini. Nah, jangan-jangan yang berkuar ini malu mungkin, jadi melakukan provokasi, ya, dan bodohnya si jemaah ini tadi ya ikut saja, ya. Tambah lagi kiai pelekak pelongok tadi kan. Seharusnya tesis lawannya tesis. Kalau memang dari Kiai Imad memberikan tantangan tes DNA, lakukan tes DNA, ya. Anda kalau tidak berani, jadi pertanyaan, jangan-jangan Anda malu, ya, jangan-jangan Anda bukan keturunan Nabi, ya kan? Karena tes DNA ini sah, ya, sudah sah. Kenapa Anda ragu, ya? Kenapa Anda ragu? Seharusnya Anda tidak ragu dalam masalah tes DNA ini. Si Rizik Syihab dan rombongan Bani Ba'alawi, ya, yang ngaku keturunan Nabi, sangat meragukan, ya. Tapi kelakuan Rizik sama Bahar ini tidak semua Habib-Habib seperti ini, ya. Ini hanya oknum-oknum saja yang selalu bermasalah, ya. Kemudian saya akan selanjutnya membacakan beberapa pertanyaan dari teman saya, El Arabika Jaya, ya, tentang masalah, ya, nasab ini tadi. Akan saya bacakan pertanyaannya. Ya, oke. Saya akan bacakan pertanyaan dari teman saya ini, El Arabika Jaya, ditunjukkan kepada Bani Ba'alawi, ya. Kalau memang ada kesempatan dari para pendukungnya yang nonton video di channel saya ini, silakan jawab di kolom komentar, ya. Kalau memang sudah Anda bisa jawab, ya, maka akan saya buatkan lagi videonya, jawaban dia, dan akan saya kaji lagi, ya, kaji lagi, minta pendapat orang-orang yang pintar dalam masalah ini. Oke, ini baik. Berikut pertanyaan nomor 1. Mengapa Ba'alawi atau yang mewakili Ba'alawi mengharamkan tes DNA untuk membuktikan kesahihan nasab zuriat Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan pertama, ya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa Ba'alawi atau yang mewakili Ba'alawi
menolak tes DNA untuk membuktikan kesahihan nasab zuriyah Nabi Muhammad SAW, bahkan mengharamkan tes DNA. Ya. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga, mengapa Habib Utsman bin Yahya, leluhur Ba'alawi yang sebagai mufti agung Batavia yang diangkat oleh Belanda, mengharamkan memberontak pada Belanda dan mendoakan Ratu Wilhelmina ketika berulang tahun di Masjid Pekojan. Ya. Kemudian yang keempat, mengapa Rabito Alawiyah yang mencatat nasab Ba'alawi diakui dan disetujui atau direstui Belanda? Ya, menarik, pertanyaan bagus menurut saya. Nah, yang keenam, mengapa mengharamkan pernikahan yang sah secara syar'i dan menyamakan pernikahan tersebut dengan zina, yaitu pernikahan dari orang biasa atau ajam atau yang disebut dengan ahwal yang menikahi syarifah secara syar'i, padahal tidak ada satupun dalil yang mengatakan pernikahan tersebut haram hukumnya. Dan mengapa dihukumi sama dengan zina? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mau ngikut hukum mana ini? Ba'alawi. Nah, ini pertanyaan terakhir yang ketujuh. Mengapa Habib Utsman bin Yahya lebih memilih menjadi penasihat Belanda pada masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melawan penjajah? Luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih, ya. Pertanyaan yang bagus yang perlu dijawab oleh Bani Ba'alawi dan mewakili Ba'alawi. Sangat bagus sekali. Salut buat teman saya Rafika Jaya. Ya, nanti kita tunggu komentar dari Bani Ba'alawi atau yang mewakili lah. Tulislah di kolom komentar, ya. Mungkin itu saja video yang saya upload hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Kemudian untuk kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat saya himbau, ya, saya himbau untuk jangan terpengaruh, ya, dengan hasutan Bani Ba'alawi, ya, memprovokasi, ya, melakukan nasab dengan melawan dengan keributan. Seharusnya tes ilmiah lawannya tes ilmiah, hasil ilmiah lawannya hasil ilmiah juga, bukan hasil ilmiah lawannya dengan keributan. Itu satu kebodohan. Ngapain Bahar jauh nemu Tengku Kori, ngajak berkelahi? Coba di ring kalau berani. Nah, nggak ada yang berani, nggak ada cerita Bahar itu berani sama Tengku Kori ribut di ring, duel gitu. Nggak ada, cemen, ya. Saya yakin itu. Ngajak-ngajak berisik, ngapain juga ngajak Situa Bangka itu, nggak tahu apa-apa, ya. Oke, saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.